Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi manajemen sumber daya insani Bank Syariah. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri yaitu Evelyn dengan NIM terakhir 005, kemudian ada Adelia Dwi Arini dengan NIM terakhir 007 dan Dodi Alfayed dengan NIM terakhir 072. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya insani pada Bank Syariah. Definisi manajemen sumber daya insani perbankan syariah adalah kegiatan pengelolaan sumber daya insani yang ada di bank melalui kegiatan perencanaan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Manajemen sumber daya insani dalam melakukan pengawasan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian terdapat 4 pengelolaan SDM berbasis syariah, yaitu pertama, fungsional kompetensi, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan background dan keahlian di bidang ekonomi syariah. Kedua, behavior kompetensi, yaitu kemampuan untuk bertindak efektif, semangat, fleksibel, dan berorientasi pada hasil yang sempurna. Kemudian yang ketiga, role kompetensi, yaitu kemampuan untuk memberikan kontribusi positif sesuai peran dalam perusahaan. Yang terakhir ada core kompetensi, yaitu memiliki pandangan dan keyakinan sesuai dengan visi dan misi serta value dan budaya perusahaan. Yang kedua ada tujuan manajemen sumber daya insani. Menurut Cusway 2001, tujuan MSDI meliputi memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan, mengimplementasikan, menjaga kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya, membantu membangun arah keseluruhan organisasi dan strategi, memberi dukungan dan kondisi yang membantu manajer lini mencapai tujuannya, memperbaiki berbagai krisis dan situasi yang sulit, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Yang terakhir, bertindak sebagai pemelihara standar organisasi nilai dalam manajemen SDM. Kemudian 3 fungsi utama MSDI yaitu memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, meyakinkan organisasi telah mencapai aspek legal. Kemudian karakteristik SDM yang berkualitas, yaitu memiliki pengetahuan tentang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, memiliki pengetahuan yang diperlukan terkait dengan tugasnya, mampu melaksanakan tugas dengan skill yang dimiliki. Yang terakhir, bersifat produktif, inovatif, kreatif maupun bekerja sama dan dapat dipercaya. Kemudian, fungsi manajemen sumber daya insani. Yang pertama, perencanaan, yaitu kegiatan perkiraan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, efektif dan efisien guna mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian, hubungan, delegasi, integrasi, dan koordinasi dalam organisasi. 3. Pengarahan dan pengadaan, yaitu memberi petunjuk kepada pegawai agar dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Keempat, pengendalian, yaitu mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. 5. Pengembangan, yaitu proses meningkatkan teknis, teoritis, konseptual, dan moral melalui pendidikan dan pelatihan. 6. Kompensasi, yaitu pemberian balas jasa langsung. Yang ketujuh, pengintegrasian, yaitu mempersatukan kepentingan organisasi dan pegawai. Kemudian 8. Pemeliharaan, yaitu kegiatan memelihara kondisi fisik, mental, dan loyalitas pegawai. Yang kesembilan, kedisiplinan, yaitu kesadaran dan keinginan dalam mentaati peraturan. Yang terakhir, pemberhentian, yaitu putusan hubungan kerja antara pegawai dengan perusahaan. Yang ketiga, ada analisis jabatan. Analisis jabatan atau job analysis merupakan suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi suatu pekerjaan.
Aspek-aspek dalam job analysis atau analisis jabatan ada 3, yaitu job specification, job description, dan job performance standard. Kemudian yang keempat ada perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, pengadaan dan penarikan karyawan. Untuk kegiatan menyediakan sejumlah tenaga kerja dan yang akan digunakan oleh pihak perbankan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian untuk penarikan karyawan, yaitu kegiatan melalui tenaga kerja dari berbagai sumber yang tersedia. Kemudian ada memperbaiki sumber daya insani, yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di bank melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan atau transfer serta promosi karyawan. Yang kelima ada rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada seleksi surat lamaran, yaitu seleksi awal terhadap surat dokumen yang masuk. Kedua, wawancara awal, yaitu pelamar diminta mengisi belangko lamaran kerja. Yang ketiga, tes fisik, yaitu bertujuan untuk melihat kemampuan pelamar dalam berbagai hal. Yang keempat ada wawancara kedua. Kemudian yang kelima yaitu tes kesehatan, yaitu untuk menilai fisik dan mental calon pekerja, apakah sehat atau tidak dan sempurna atau tidak. Yang terakhir ada wawancara atasan langsung dan keputusan penerimaan. Baiklah, pada poin ke-6 atau poin F membahas mengenai pelatihan dan pengembangan. Pelatihan menurut Matis tahun 2002 adalah proses di mana orang mencapai keahlian tertentu untuk melaksanakan tujuan organisasi. Akibatnya, proses ini dikaitkan dengan berbagai objektif organisasi. Pada tahap tertentu, latihan ini menawarkan pengetahuan dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan saat ini. Kemudian pengembangan atau development dengan fungsi operasional kedua manajemen personalia, baik bagi karyawan baru ataupun karyawan lama, harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan berkesinambungan. Pengembangan juga harus diorganisir secara cermat berdasarkan metode ilmiah, berdasarkan kebutuhan keterampilan baik untuk masa kini dan masa depan. Payaman S berpendapat bahwa pembangunan lebih bertumpu kepada peningkatan usaha, membuat keputusan dan memperluaskan hubungan manusia pada tahap pengurusan yang menengah dan lebih tinggi. Pelatihan dan pengembangan memiliki tujuan sebagai berikut. Pelatihan memiliki tujuan untuk pemutakhiran keahlian individu yang mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian, pelatihan atau trainer memastikan setiap individu dapat menerapkan teknologi-teknologi baru secara efektif. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah memotong waktu belajar individu baru agar kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu menyelesaikan permasalahan operasional. Dan yang kelima, membawa orientasi tiap individu berdasarkan organisasi. Sedangkan pengembangan memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas, mutu tenaga kerja, ketepatan dalam perencanaan sumber daya insani, meningkatkan semangat kerja, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, menunjang pertumbuhan pribadi. Teknik dalam pelatihan dan pengembangan. Terdapat dua teknik, yaitu metode praktis atau on-the-job training dan presentasi serta metode simulasi. Yang pertama, metode praktis atau on-the-job training. Pelatihan sambil bekerja, calon pegawai sudah terlibat bekerja dengan bimbingan dari rekan-rekan kerja atau pegawai lama yang sudah berpengalaman. On-the-job training ini dilakukan dengan cara memantau dan melaksanakan pekerjaan. Dalam metode ini, calon pegawai diberitahukan pengetahuan mengenai bagian organisasi dalam perusahaan, praktik kerja berbagai macam keterampilan, cara melaksanakan pekerjaan, dan magang. Kemudian,
Teknik kedua yaitu presentasi dan metode simulasi. Teknik presentasi dilakukan dengan model sistem perkuliahan, presentasi, video, dan konferensi. Sedangkan metode simulasi dapat dilakukan dengan identifikasi masalah dan alternatif penyelesaian serta pengambilan keputusan, role-playing, business games, dan vestibular training. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya insani ada 6. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan keahlian. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan ulang. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan lintas fungsional. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan tim. Pelatihan dan pengembangan kreativitas. Yang kelima, pelatihan teknologi yang berhubungan dengan perusahaan. Dan yang keenam merupakan pelatihan bahasa. Kemudian poin ke-7 atau G, pengembangan karir. Menurut Icomang dan kawan-kawan tahun 2012, perkembangan karir merupakan aktivitas peningkatan pribadi individu dalam mewujudkan rencana karirnya serta tugas dari bagian personalia dalam menjalankan rencana kerja atau dengan jalur atau jenjang yang telah disimpulkan. Pengertian pengembangan karir lainnya menyebutkan bahwa pengembangan karir merupakan bagian dari fungsi pengelolaan karir. Sebagai tata cara identifikasi potensi baik itu berkaitan dengan potensi karir maupun material hingga implementasi metode yang cocok perkembangan potensi tersebut. Umumnya diawali dengan evaluasi kinerja karyawan atau sering disebut dengan penilaian kinerja atau performance appraisal. Hal ini memberikan hasil berupa input pemetaan kemampuan pegawai dari potensi hingga kinerja aktual. Kemudian, beranjak dengan hasil identifikasi segala sistem dalam pengembangan potensi karyawan yang dilakukan. Pada umumnya, dalam pengembangan karir, pegawai dapat dilakukan dengan melalui diklat maupun non-diklat. Tujuan pengembangan karir menurut Handoko, yakni meyakinkan pegawai yang tidak atau belum mengalami promosi bahwasanya adalah tetap karyawan yang dihargai, bahwasanya ia tetap karyawan yang dihargai dan masih ada kesempatan untuk berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu memberi penjelasan alasan mengapa mereka tidak termasuk yang dipromosikan, serta memberitahukan apa saja program pengembangan karir yang dapat mereka ambil atau mereka lakukan. Kemudian bentuk-bentuk pengembangan karir. Bentuk-bentuk pengembangan karir terdapat 3, yaitu yang pertama pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan program organisasi yang bertujuan untuk perbaikan serta perkembangan sikap, perilaku, keahlian, serta wawasan karyawan sesuai angan-angan perusahaan. Yang kedua yaitu promosi, yaitu sebagai perpindahan dari posisi atau jabatan rendah menjadi tingkat di atasnya. Umumnya, promosi juga berujung peningkatan kewajiban, hak, serta kedudukan sosial individu. Kemudian yang terakhir adalah mutasi. Mutasi merupakan suatu proses dalam kegiatan peningkatan jabatan atau status individu dalam perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir diantaranya ada hubungan pegawai dan organisasi, personalia pegawai, faktor eksternal, politik dalam organisasi, sistem penghargaan, jumlah pegawai, ukuran organisasi, dan tipe manajemen. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin ke-6 atau H mengenai penilaian prestasi kerja. Menurut Handoko tahun 1994, penilaian kerja merupakan cara mengukur kontribusi individu terhadap organisasi. Hal ini terkait penentuan tingkatan kontribusi individu melalui penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian kerja memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan saling pengertian di antara karyawan terkait syarat-syarat kinerja. Yang kedua mencatat dan mengapresiasi hasil kerja karyawan.
yang dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan atau yang lainnya untuk mencapai hasil yang setidaknya sama atau lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu membuka peluang diskusi terkait aspirasi dan keinginan karyawan serta meningkatkan kepedulian mereka terhadap karir mereka. Kemudian yang keempat adalah memotivasi karyawan untuk berprestasi sesuai potensi mereka melalui definisi atau perumusan ulang target masa depan mereka. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memastikan rencana pelaksanaan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pelatihan atau diklat yang disetujui, kemudian jika tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Metode atau teknik penilaian prestasi kerja. Metode yang dapat dilakukan diantaranya ada 5. Yang pertama yaitu rating scale, merupakan penilaian prestasi kerja yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria tertentu atau faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan dengan skala tertentu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang kedua yaitu metode checklist atau penilaian dimulai dengan sejumlah kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja atau karakteristik karyawan. Yang ketiga yaitu critical incident, yaitu penilaian perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, field review, yaitu para personalia turun langsung ke lapangan membantu penyelia dalam menilai. Yang terakhir yaitu tes dan observasi, tes mengenai pengetahuan dan keterampilan karyawan, baik secara tertulis maupun peragaan. Kemudian, metode penilaian kinerja masa depan dapat dilakukan dengan cara self-appraisal atau penilaian pribadi oleh karyawan yang bersangkutan terhadap prestasi kinerjanya sendiri. Yang kedua, psikologis, yaitu dengan tes psikologis yang diberikan kepada semua karyawan atau melalui diskusi dengan atasan langsung. Yang ketiga yaitu manajemen by objektif. Karyawan dan penyelia secara bersamaan menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada assessment center, yaitu metode penilaian masa depan yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan tes psikologis, diskusi kelompok, dan simulasi. Kemudian selanjutnya mengenai tahapan penilaian prestasi kerja. Tahapan-tahapan tersebut yang pertama dapat dilakukan dengan menentukan hal-hal yang diperhatikan. Kegiatan ini dimulai dengan menganalisis pekerjaan guna memetakan skala penilaian. Tahapan yang kedua yaitu observasi, termasuk pada tahap pengamatan. Pengamatan yang dilakukan dengan berdasarkan permasalahan yang ditetapkan. Tahapan ketiga yaitu pengukuran atau penilaian terhadap prestasi karyawan oleh penilai berdasarkan hasil dari tahap observasi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pengembangan. Ketika terjadi perbedaan antara hasil dan apa yang diharapkan, perlu dilakukan pengembangan dari hasil penilaian tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah masalah yang sering terjadi dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu halo effect atau kesan pertama, merupakan penilai biasanya memberikan penilaian dengan berdasarkan kesan pertama kali yang ia miliki terhadap karyawan tersebut. Yang kedua, error of center tendency atau kesalahan akibat kecenderungan menilai di tengah, yaitu ketika penilai tidak memiliki keberanian menilai dengan nilai yang tertinggi atau yang terendah dan cenderung memberikan nilai tengah. Kemudian friendly atau kedekatan hubungan merupakan kecenderungan untuk lebih mempercayai orang yang sudah lama kenal dalam menyelesaikan masalah walaupun terdapat orang yang lebih kompeten di dalam organisasi yang kuat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh organisasi.
merupakan kecenderungan penilai untuk memperhatikan nilai guna akhir dari penilaian yang mereka lakukan, seringkali mengabaikan keunggulan dan kelemahan individu pada waktu sebelumnya. Hal ini dapat merugikan karyawan yang memiliki prestasi baik. Kemudian yang kelima, terdapat standar penilaian, merupakan perbedaan konsep pemaknaan kata yang digunakan dalam penilaian sering menjadi permasalahan dalam proses evaluasi, sehingga perlu adanya kesatuan dan kesamaan persepsi dan pandangan atas kriteria penilaian. Dan masalah yang terakhir adalah resensi efek atau kesan yang sekarang, merupakan dasar penilaian yang digunakan sebagai standar penilaian adalah kesan yang dapat dirasakan sekarang. Selanjutnya yaitu pemberian kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sesuai yang diterima karyawan sebagai balas jasa. Balas jasa diterima akibat tenaga kerja atau keahlian yang dipakai oleh bank. Kompensasi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Selanjutnya, tujuan kompensasi menurut Noto Mojo 1992 yaitu 1. Menghargai prestasi kerja, 2. Menjamin keadilan, 3. Mempertahankan karyawan, 4. Memperoleh karyawan yang bermutu, dan yang kelima mengendalikan biaya. Selanjutnya yaitu integrasi dan pemeliharaan. Integrasi yaitu fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyelesaian keinginan karyawan dengan organisasi. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan kepada kondisi-kondisi fisik dan mental karyawan, sedangkan kondisi psikologis, mental, atau penyakit yang diakibatkan oleh stres dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Dan yang terakhir yaitu ada pemutusan hubungan kerja, yaitu ada 4. Yang pertama 1. Memasuki usia pensiun. Yang kedua permintaan pengunduran diri. Yang ketiga diberhentikan karena mengalami cacat fisik atau mental. Dan yang keempat adanya program rasional. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.